Kau anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila orang lagi merugikan engkau, apabila orang lagi berisik dengan engkau, apabila orang lagi menghakimi engkau. Anggap itu satu kebahagiaan. Kenapa kita bahagia? Tadi ibu berkata, anakku jasadnya tidak ada, tetapi rohnya kembali kepada Bapa. Kenapa saya berbahagia? Karena saya mengikuti firman Allah. Maka manusia yang sesungguhnya adalah manusia batinnya. Amin. Manusia roh. Kita gereja coba menganggap bahwa hidup kita seperti begini. Tidak. Apabila kita bisa melewati proses, ibu sayang, maka disitulah manusia daging kita yang tidak bisa terima, marah, jengkel, musuh, cerita yang tidak ada. Saudaraku, itu akan turun dengan sendirinya. Maka manusia batinnya itu hidup. Saya punya istri tercinta pernah mati 9,5 jam. Kami berdoa sampai dia bangkit. Dia pergi ke surga, tapi tubuh jasmaninya di depan kami. Yang pergi ke surga itu siapa? Manusia roh. Maka Tuhan berkata, berbahagia itu maka manusia roh, manusia lahir baru, manusia Kristus akan terus tampil. Sehingga manusia batinnya itu, manusia daging itu makin merosot. Sudah tidak bisa cerita orang lagi, sudah tidak marah-marah lagi, tidak tersinggung lagi, mudah penuh dengan kasih. Kan nggak bilang amin sih? Amin. Bilang amin dong. Haleluya. Saya tanya ibu sekali, ibu yang cantik ini. Kalau orang lagi sirik dengan kita, marah nggak? Enggak sih kalau sirik. Kalau misalnya diambil bagian ibu yang paling teristimewa, apa marah nggak? Enggak juga kalau bukan. Yes, aduh ini berarti firman Allah sudah menjadi kenyataan dia. Kalau anak yang nggak bakal marah kalau anak. Kalau anak marah anak atau marah orang? Anak kita yang diambil gitu itu marah. Saya sempat marah. Diambil siapa tuh? Diambil Tuhan. Oh, haleluya. Kalau barang sih bisa bicara. Oke, puji dan syukur Tuhan kalau ibu hari ini menyampaikan ini. Ibu percaya nggak? Ibu percaya nggak? Anak itu bukan milik kita. Benar. Sebelum anak ini dibentuk dalam kandungan ibu, Tuhan sudah kenal. Dan sebelum anak ini keluar dari kandungan ibu, Tuhan sudah mengurapi. Tapi pada suatu waktu, Tuhan ambil anak itu. Masih nggak ibu bisa bersuka cita seperti Ayub? Ini kita malah harusnya sesuai sama yang rata-rata umumnya lah. Ini masih pada muda. Tapi belajar saya, mesti belajar dalam sisi ini. Terpaksa. Ya, tapi ibu sudah menemui kemuliaan banyak. Amin, amin. Dengan kepergian anak ibu sudah melihat kemuliaan Tuhan banyak. Ibu dewasa. Saya mau katakan, waktu Ayub punya anak mati, apakah Ayub bersedih? Tidak. Bersedih. Apakah Daud punya anak mati, dia bersedih? Bersedih. Dia masuk ke dalam kemuliaan Allah. Dia merata. Tapi dia berkabung. Saat dia mendengar kabar, dia melihat tingkah laku dari pembantu-pembantunya. Mereka menangis. Dia bangun, lalu dia mengurapi, dia mandi, lalu dia minta makan. Dia tidak membawa kesedihan itu berlarut-larut dalam hidup. Maka lahirnya Salomo dari kematian anaknya yang dia bersinah dengan Batsyeba. Karena itu dosa, maka anak itu harus dipanggil. Dan Daud duduk di bawah kaki bapa, menyembah sebelum dipanggil. Dia menyembah supaya Tuhan menyembuhkan anaknya. Tapi anaknya tidak disembuhkan karena anak ini berasal dari keinginan daging. Maka dosa membunuh anak itu. Tetapi pada waktu saat itu Daud bergumul. Dia berurap, dia mengambil bagian untuk bergumul. Tiba-tiba dia melihat suasana di dalam rumah tangga dia. Semua pembantu, semua dalam kesedihan. Tapi Daud bangun. Daud sedih nggak? Daud sedih nggak? Tidak. Daud mandi. Daud membersihkan tubuhnya. Dia pakai pakaian
yang bagus, dia makan, dan dia bersuka cita. Ini sulit kalau dengan sisi daging ya Bu ya, sulit. Tetapi Alkitab mengajar kita, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Secara daging yang telah dikuasai oleh dosa, segala daging yang dikuasai oleh maut. Waktu kita terima Kristus Yesus sebagai Tuhan, maka kita berkata, anggaplah sebagai segala satu kebahagiaan. Tadi kita nyanyi lagu yang kedua, itu lagu apa ya Bu ya? Iya. Yang lagu Yang terakhir gitu. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Amin. Coba ini lagu itu lagi. kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Terus Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku. terus Bu. Berseru berharap dalam Yesus. Terus Bu. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup Itu dia. Stop. Sanggup memulihkan keadaanku. Jadi di dalam pengharapan itu kita tahu bahwa ada Allah. Waktu istri saya meninggal sebagai manusia, saya takut. Karena saya tidak bisa berpisah dari istri. Istri adalah seorang wanita yang paling luar biasa. Jadi ibu-ibu di tempat ini, kalau suamimu lagi tidak baik, doa. Saya pulang dari New Zealand, saya lumpuh, saya stroke. Tidak ada kelihatan bekas stroke-nya. Saya stroke, saya dibawa di gereja, saya didoakan, berkat siapa? Ada seorang perempuan yang taat dengan Allah, yaitu cintaku. Saya kurang ajar, saya mungkin dikatakan istri saya berkata buat jemaat, saya dimbalasi dan di satu gereja, GBI Berseba. Istri saya berkata, kalian lihat papa sekarang seperti ini, tapi papa dulu seperti seekor anjing kalau tambah ekor. Tetapi dia tidak pernah mempersalahkan aku sedikit pun. Dia tetap berdoa, dia panggil anak-anak saya, dan dia duduk di bawah kaki Allah. Dia duduk 14 tahun dia duduk. Tahun ke-14 di New Zealand saya mengalami stroke. Saya tidak bisa ditegur oleh siapapun juga. Saya bajingan, kurang ajar, mungkin lebih lagi biadab. Tapi ada seorang perempuan yang berdiri di sisiku. Dia tidak pernah mengintervensi saya, dia tidak pernah berbicara kepada orang lain. Suami saya begini, begono, begana, begini. Saya selingkuh luar biasa. Kita masih di dalam dosa. Tidak pernah melihat sesuatu baik. Tidak puas dengan istri. Bapak ya, ibu-ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasih. Saya pulang, dia lagi doa. Saya tendang. Dia doa, saya tendang. Doa-doa apa? Buat apa kamu doa? Tetap dia tidak membalas. Dia anggap semua itu bagian dari satu sukacita yang harus dilewati. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasih. Waktu saya mau datang ke Jakarta, saudara sepupu saya berkata, lu mau kasih Barnabas ke Jakarta, nanti dia akan ambil Sarah baru. Tapi istri saya sudah mendahului perkataan, Barnabas dulu, tapi Barnabas sekarang tidak. Padahal saya masih luar biasa setan punya orang. Dan saat itu saya datang ke Jakarta tujuan untuk tinggalkan istri saya. Tetapi Allah itu luar biasa. Di dalam pergumulan kita sebagai ibu-ibu ada begitu banyak hal yang terjadi. Jangan pernah putus asa. Allah itu hidup, kalau saya tidak alami ini apa boleh buat. Saya menjadi hamba Allah bukan karena saya punya maut, tetapi saya menjadi hamba Allah karena Tuhan memproses hidup. Saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasih, saya pulang dari New Zealand, saya panggil istri saya, anak-anak, untuk kita bergabung di Jakarta. Mulai dari titik nol, tetapi Allah sungguh begitu luar biasa. Saya dan istri saya dan anak-anak bertobat kenal Tuhan Yesus
Saya dibawa di gereja. Waktu saya dibawa di gereja, saya didoakan. 3,5 jam atau 4 jam saya jatuh di lantai. Keram dari ujung rambut sampai ke telapak kaki. Saya mulut nih seperti apa Bapak Ibu, kaku keluh. Tidak bisa bicara. Saat ibu itu istri saya cuma lihat saya. Dia nangis dan dia nangis dan dia nangis. Dia tahu doa dia telah didengar Allah. Saudaraku, ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasih. Dan di saat itulah baru saya membimbing keluarga untuk hidup akan Allah. Dan satu waktu kami hidup di dalam Tuhan. Saya tidak punya pekerjaan di Jakarta. Saudaraku, saya tidak pernah pergi untuk mengetuk pintu siapapun juga. Untuk meminta. Saya belajar dengan Tuhan setiap hari. Baca Alkitab 20 jam. Memuji dan menyembah Tuhan 20 jam. Meneliti firman Allah berjam-jam. Dan kami cuma lakukan itu saja. Apakah langsung berubah? Tidak. Tetapi kami merasakan kedamaian begitu luar biasa. Saya melihat istri saya adalah seorang wanita yang luar biasa. Tanpa istri saya nggak mungkin saya ada di tempat ini. Seorang perempuan yang begitu loyalitas bagi hidup saya. Untuk menangis di bawah kaki Tuhan untuk saya. Saudaraku, dan kita berjalan dalam perjalanan itu. Sampai pada akhirnya kami tidak punya makanan. Tetapi kami tetap bersuka cita. Saya tidak pernah mengetuk pintu orang dan minta tolong. Istri saya di hati dia berkata begini. Tuhan, kapan aku bisa belanja seperti orang-orang itu? Dia cuma berkata begitu. Saudaraku, kami tidak punya apa-apa. Saya habis benar-benar. Saya mencari Tuhan bukan untuk mencari harta, bukan untuk mencari berkat, bukan untuk mencari popularitas. Tetapi saya mau mengenal Tuhan yang disembah itu. Dan pada akhirnya, saudara, kami tidak punya makan. Tidak punya apa. Saya bilang buat istri saya, tutup pintu, kita berdoa saja. Saat kita di dalam lembah kekelaman, lembah ketidakberdayaan, doa sanggup menjawab. 5 hari kami tidak makan. 5 hari kami tidak makan. Saya cuma bilang istri saya tutup pintu. Karena saya tidak punya pekerjaan. Kami meminta uang. Kakak saya cuma hanya di dekat rumah. Kira-kira 100 meter. Tapi saya tidak pernah pergi untuk berharap kepada dia. Tanpa disadari manusia batiniaku itu berubah. Tanpa disadari manusia ilahi itu mulai muncul dalam hidup. Tanpa disadari karya-karya alam mulai bekerja. Karena kami ikut proses hidup itu. Amin, saudara. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba 5 menit kemudian. Orang ketuk pintu. Membawa lauk, membawa nasi, dan kami makan. Masuk di dalam proses hidup. Saudara, saya tidak pernah mau pergi kepada orang. Saya jadi tukang pijit, istri saya jadi pembantu rumah tangga. Kami memulai dari titik nol. Dan sekarang benar-benar Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Tidak mengangkat diri, sedikit pun tidak mengangkat. Waktu kita melewati satu proses, Tuhan membawa kita makin hari bukan soal jasmani ya. Tetapi pengertian akan Allah. Kalau berbicara soal jasmani, banyak orang kaya raya. Banyak orang yang tidak kenal Tuhan juga kaya raya. Hidupnya mewah. Yang tidak mengenal Tuhan. Amin. Tetapi kita mencari apa di dalam dunia ini? Adalah karakter dan sifat buah-buah roh itu dalam hidup. Saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasih. Dan pada akhirnya, istri saya jadi pembantu rumah, saya jadi tukang pijit. Kami melewati fase itu. Tetapi hidup dengan anak-anak damai. Kami dua hidup dalam kedamaian. Tidak ada lagi percocokan satu sama lain. Karena kami setiap hari baca firman doa. Setiap pagi kami doa. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Saya mengingat ada satu kisah di dalam Ayub 1. Di mana Ayub mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Saya bertanya kepada ibu-ibu di tempat ini. Seluruh hartanya habis. Semua barangnya habis. Cuma hanya tinggal Ayub dan istrinya 10 anak mati. Siapakah yang mengurus Ayub? Siapa?
istrinya. Sudah habis bis-bis. Istri yang mengurus Ayub, mempersiapkan makanan. Mungkin tetangga mau mengembalakan kambing domba. Lalu istri Ayub berkata, aku saja mengembalakannya. Atau mungkin aku saja ya, hanya untuk makan suaminya. Kenal borok, luka habis. Suami tinggal di rumah. Yang dulu mau beli apa saja, dia kasih. Tapi Allah izinkan semua proses itu terjadi. Dan kita berkata, saat itu istri Ayub mungkin tidak tahan lagi untuk mengurusi suaminya. Diperkirakan itu sakitnya sekitar 9 bulan. Istri Ayub berkata, lu mau tetap bertahan dengan Allahmu itu. Kutuk dia, lalu matilah kamu. Mungkin segala sesuatu yang terjadi dalam hidup, kadang-kadang kita emosi. Kadang-kadang kita bisa melepaskan kata-kata yang mungkin juga dapat melukai orang lain. Tetapi kita lihat bagaimana istri Ayub berkata, kutuk saja. Tapi Ayub berkata, kamu berbicara seperti perempuan gila. Yang baik kamu bisa terima, sedangkan yang tidak baik kamu tidak bisa terima. Ayub sedang mengajar istrinya bahwa yang baik kita belajar untuk terima, yang tidak baik juga kita belajar untuk terima. Lalu apa yang terjadi pada saat pemulihan itu terjadi? Istri Ayub itu adalah keturunan dari Yakub. Istrinya namanya Diana. Istri Ayub kawin lain tidak. Dan dia melahirkan 10 anak. 3 perempuan adalah perempuan-perempuan yang parasnya cantik. Dan 7 laki-laki tampan-tampan. Kecantikan bagi Timur Tengah semua tuh, keluar di sana cantik, ke depan tampan, semua tampan dan cantik. Di Israel supir mobil saja itu ganteng-gantengnya luar biasa. Itu supir loh. Tapi disampaikan di sini cantik dan tampan, bukan wajah, tetapi sikap, karakter dari anak-anaknya. 10 anak yang pertama berpesta pora, beria-ria, tetapi 10 anak yang terakhir adalah anak-anak yang luar biasa. Karena pertobatan istri Ayub membawa kembali keluarga itu pada kemuliaan Allah. Dan mereka ternama terpuji. Dan Ayub dikembalikan berapa kali lipat? Berapa? 7.000 domba. Dikembalikan berapa? 7.000, 14.000. Jadi 2 kali lipat. Berkat siapa? Seorang perempuan yang di dalam proses hidup itu dia tetap berlutut dan berlutut. Saya lihat saya, istri saya mengambil saya dari kuasa kegelapan dengan berlutut di bawah kaki Tuhan. Dan sungguh saya bersyukur Tuhan memakai semua anak-anak kami dengan dahsyat yang luar biasa, yang sudah punya pabrik dan bekerja luar biasa. Kami tidak melihat ini dipakai Tuhan dahsyat. Karena berkat istriku yang setia ini, hanya naik doa, hanya naik pujian, naik penyembahan untuk bertobatnya saya. Setiap kami ada punya kesalahan. Maaf ya Bu ya, maaf ya. Saya bilang maaf Pak ya. Dia berkata, iya Pak, saya maaf Pak. Kami tidak langsung ini, kami berpelukan dan kami berdoa. Kami minta anugerah Allah turun dalam kehidupan. Dan kami selesaikan itu. Dan kami terus terbuka satu sama lain. WA mesti terbuka. WA tidak boleh ditutup-tutup. Kalau ada ditutup ada apa? Ada kenapa?
Harus ditutup di hadapan suami. Halo, 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 halo juga begitu, halo. Keterbukaan itulah anugerah untuk menghadirkan berkat Allah. Hidup takut akan Allah itu membawakan damai di dalam rumah tangga. Hidup takut akan Allah itu akan melihat kemuliaan. Kemarin dalam anugerah Tuhan saya memberkati satu perusahaan besi yang begitu luar biasa dengan karyawan ribuan orang. Dia ini seorang laki-laki cuma tamatan SMP. SMP kelas 2 dan dia stop. Tapi pada waktu dia kenal Kristus, dia ambil keputusan, dia bersaksi di hadapan istri. Dia ambil keputusan untuk tidak menajiskan diri dan tidak pergi dulu dia selingkuh, dia minum mabuk. Tapi pada waktu dia kenal Tuhan, dia memutuskan hubungan dengan dunia. Dia selalu kemana-mana, selalu dengan istri kemanapun pergi. Saudara, nanti terakhir saya saksikan istri saya, saudaraku yang Bapak Yesus Kristus kasihi. Semua kita ada dalam persoalan tantangan hidup. Tetapi bagaimana kita memilah itu di dalam Kristus. Yang setuju katakan amin. Alkitab berkata, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kita berada dalam berbagai-bagai pencobaan. Kenapa pencobaan itu datang? Dan Tuhan tidak melindungi kita. Tuhan lindungi. Kita telah diberikan kuasa penuh untuk mengusir setan-setan itu. Kita diberi kuasa penuh untuk melenyapkan sakit penyakit. Kita diberi kuasa penuh untuk mencabut, merobohkan, meruntuhkan setiap pekerjaan sejarah. Tetapi Allah mengizinkan itu supaya kita tahu bahwa Dia adalah yang terutama. Kalau kita mau lihat keluarga damai, bangun pagi-pagi untuk kita berdoa. Kita ibu-ibu di tempat ini, saya percaya ini ibu-ibu yang dahsyat semua. Karena rindu untuk doa. Kita datang berdoa, bukan untuk kita datang merumpiakan, tapi kita datang berdoa. Maka sifat dan karakter Allah itu akan turun atas hidup kita. Alkitab berkata dalam 2 Korintus 5. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Semua kita di sini ada di dalam Kristus. Sifat yang lama itu akan berlalu kalau kita mau membangun. Sifat yang lama tidak akan bisa terbangun apabila kita tidak bangun itu. Hidup ini adalah pilihan. Yang setuju katakan amin. Hidup ini kita memilih untuk baik, kita dapat baik. Kita memilih jelek, ya kita dapat jelek. Setiap hari kita bangun kejelekan, maka sifat-sifat jelek itu akan terpancar dalam hidup kita, akan terpancar dalam tutur kata kita, akan terpancar dalam sikap kita. Jadi waktu kita menerima Kristus, kita adalah ciptaan baru. Wajah tidak berubah, kepala tidak botak, tetapi sikap hidup itu berubah. Sehingga teman A, teman B, teman C, banyak teman. Teman-teman yang dulu membawa kita kepada kebinasaan, Tuhan akan hindarkan mereka satu persatu dari diri kita. Kita lihat sekarang dunia makin goncang-gancing, ya Bu ya. Segala keadaan tidak menentu. Tetapi saudara dan saya tidak berada dalam hukuman maut atau kegelapan ini. Karena kerajaan kita bukan kerajaan dunia ini lagi. Jadi perubahan itu seperti tadi Ibu berkata, anaknya, maaf ya Bu ya, dibakar dan tidak dapat jenazah. Tapi ibu bisa bersuka cita karena ibu punya cara pandang, anak sudah sampai ke surga. Ini yang membuat sukacita tersendiri. Jadi ibu makin segar, makin sehat. Ibu juga makin segar, makin sehat. Betul kata ibu. Orang tidak rasa, tetapi aku rasa. Tetapi Tuhan memberi yang lebih terbaik. Waktu ibu bisa memasrahkan diri ini kepada belum lihat kebaikannya di mana. Sekarang belum lihat. Pasti ada kebaikan. Tungguin ya janjinya. Ya. Bukan tunggu lagi, realisasikan dulu.
hidup dulu dan imajinasi itu. Kita ini hidup di dalam kekuatan Allah yang begitu luar biasa. Pasti. Karena maaf. Karena kita belum bisa menerima. Waktu istri Ayub belum bisa menerima. Kegagalan datang. Tapi pada waktu istri Ayub berkata, kau seperti perempuan gila. Yang baik kamu bisa terima, yang tidak baik kamu. Mulai hari itulah istri Ayub berubah. Dan Allah memberkati Ayub 2 kali lipat. Anak-anak yang lahir adalah anak-anak yang tampan dan cantik. Pribadinya akan berubah. Saya sudah melahirkan, istri saya sudah melahirkan anak 5. Kami hidup berantakan dan tidak punya arti. Tapi pada waktu kami mulai berubah, menghidupi Tuhan dalam hidup, Allah mulai menganugerahkan begitu banyak hal yang tidak kita pahami. Tuhan mulai bekerja. Saya percaya kau orang luar biasa. Engkau pembawa terobosan. Bukan engkau wanita yang biasa-biasa. Saat ibu menyerahkan semua ke Tuhan, Anda tidak pernah takut dengan apa sekali. Saya melihat roh Anda ini pejuang yang luar biasa. Lepaskan hak ini kepada Tuhan. Dia adalah Tuhan yang hebat. Dia sanggup memulai. Dan orang-orang akan terberkati dengan kesaksian ibu. Orang akan terberkati. Karena ibu orangnya kalau bicara ya bicara aja. Itu pribadimu. Tapi di dalam hatimu engkau orang baik. Kau mudah memberi. Lepaskan semua. Kekecewaan tidak mendatangkan kebaikan, saudara. Kau wanita yang terpilih, kau terhormat, dan kamu akan dihargai. Tuhan sudah beri 3 bulan ini, percaya ada banyak hal yang besar akan Tuhan kerjakan dalam hidup. Lepaskan dan rela, karena akan datang cucu-cucu yang baik juga. Saat ibu berdiri sebagai tiang dan pilar doa, kau orang baik. Ibu ini tidak munafik. Ya ibu katakan ya, tidak ya, katakan tidak. Ya betul, tidak munafik. Iya. Ibu tuh ya di atas ya, tidak di atas tidak. Tetapi belajar untuk sabar ya saya. Belajar. Saya banyak melayani orang. Ribuan orang. Bahkan mungkin jutaan orang dalam negeri sampai di luar negeri. Tuhan mengubah. Jika kita mau berubah ke orang hebat, semua akan dipulihkan. Rumah tangga akan dipulihkan, anak-anak akan dipulihkan. Cari Tuhan. Alkitab berkata begini, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama adalah sifat takut, sifat cemas, sifat khawatir, sifat kecewa akan berlalu. Apa yang kita lakukan? Membaca firman, doa, dan pujian. Saudaraku, saya lagi bicara nih, sebentar ini saya keluar. Saya kemana? Ditabrak, dibunuh, dan sebagainya. Saya kemana? Saya kemana? Kemana? Kembali ke Tuhan. Kembali ke Tuhan. Tapi kalau saya buat jahat, saya pahit hati, saya kecewa, saya marah, akan kebaikan. Alkitab berkata begini di dalam 1 Yohanes 3 ayat 15, barang siapa membenci saudaranya, dia adalah seorang pembunuh manusia, dan seorang pembunuh manusia tidak memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jadi buat apa kita mesti benci? Amin. Walaupun orang mengambil segala sesuatu, kita tetap tenang. Kasih Allah melebihi segala sesuatu. Yang setuju katakan amin. Tuhan berkata kepada kita, kalau orang tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Tapi sabar dulu. Nah, kita adalah ciptaan baru, minta anugerah Allah terus mengalir sehingga kita tidak tersendat di dalam perjalanan hidup bersama dengan suami, bersama dengan anak-anak, bersama dengan orang tua. Kalau kita mau membenahi hidup ini, amin ya Bu ya. Jadilah intercessor terus bagi Tuhan.
Kemanapun engkau pergi, ada begitu banyak kasih Tuhan mengalir. Pergumulanmu banyak, aku tahu. Banyak air mata yang kau tumpahkan, saudara. Tetapi Tuhan tahu, pembalasan itu adalah Tuhan. Hakmu diambil, ya kan? Tapi tenang, Dia selalu baik. Dia selalu baik. Kau bercahaya, kau penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Pengharapan yang orang ambil itu biarin aja. Hak ibu tidak akan pernah hilang. Yang penting asal jangan bersungut-sungut. Jadi siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa yang baru itu sudah datang? Yang lama adalah sifat-sifat setan diangkat dari dalam diri. Yang baru adalah Roh Kudus tinggal di dalam setiap kita. Amin. Maka kasih kemurahan Allah itu terjadi dalam hidup ini. Alkitab berkata di dalam Ibrani, di dalam 1 Korintus poin ketiga. 1 Korintus Kolose 1 ayat yang ke-13. Saya bisa minta ibu saya atau ibu saya panggil berdiri sini. Dia baca itu dulu. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Yang dikasihi. Ya. Saya mohon maaf ibu di situ. Sekarang ibu belum ditebus, ibu masih tinggal di dalam segala sistem dunia. Tapi Allah menarik ibu atau ibu menerima Yesus sebagai Tuhan. Dia taruh di situ. Ada hukuman di sini nggak? Ada masalah di sini nggak? Ada tantangan di sini nggak? Ada persoalan di sini nggak? Ada banyak hal di sini. Tapi Tuhan berkata begini, engkau sudah berpindah dari kegelapan dan sudah masuk dalam terang Allah yang ajaib. Di waktu dia datang, garis selim bahwa aku sudah berpindah dari engkau. Aku tidak berada dalam hukuman, aku tidak berada dalam sakit penyakit. Kita harus berkata, engkau tidak berkuasa untuk memegang keuanganku, rumah tanggaku, keluargaku, usahaku. Dia akan pergi enggak. Saya berikan satu contoh. Maaf ya Bu ya. Maaf ya Bu ya. Saya adalah pencuri yang datang mencuri dan mengambil. Ibu dia? Enggak. Ibu dia? Dia nggak orang serem. Daripada saya kenapa? Ibu dia? Diam. Atau ibu mesti teriak? Maling! Enggak, Diam aja. Ibu dia? Enggak. Ibu dia? Diam. Teriak. Ambil tasnya yang tadi. oh saya doang mau diambil. Enggak dikurang. Bukan ibu. Udah pulangin, kira diambil. Saya tidak akan pernah diam. Sebab saya sudah berpindah dari kegelapan. Saya sudah dalam terangnya. Saya garis. Engkau tidak berkuasa atas suamiku. Engkau tidak berkuasa atas usahaku. Engkau tidak berkuasa atas pekerjaanku. Karena saya punya kerjaan, bukan kerajaanmu lagi. Kerajaanku adalah kerajaan yang memerintah. Aku sudah berkuasa atas engkau. Tuhan pindahkan kita bukan sekedar pindah, tapi memiliki otoritas penuh. Amin. Memiliki kuasa untuk mengusir dia. Tanda-tanda heran ini menyatakan orang percaya mereka diberi kuasa untuk mengusir setan, berbicara dalam bahasa baru. Tuhan sudah kasih kuasa. Sekarang ibu ada di situ. Ada tantangan datang nggak? Apa yang ibu lakukan?
berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Ini luar biasa. Waktu tantangan itu datang, ular berudak itu datang. Ibu apa? Kita takut. Takut. Inilah kita Kristen yang tidak mengerti. Kita sudah punya otoritas. Roh Allah sudah tinggal dalam ibu untuk mengucapkan yang tidak ada menjadi. Hai setan, pergi. Tuhan telah berikan kita kuasa untuk usir setan, melenyapkan penyakit dan melenyapkan kelemahan, tapi kita tidak pakai. 170 murid menerima kuasa Roh Kudus. Mereka pergi dua-dua dan mereka kembali, mereka melaporkan apa? Tuhan, kami melihat iblis takluk kepada kami demi nama-Mu yang kudus. Jadi ibu sudah berpindah di sini. Kalau dia datang lewat persoalan, tantangan hidup, apa saja itu pekerjaan setan, benar. Karena Tuhan berkata, jangan kamu sesat. Segala anugerah yang baik dan pemberian yang baik berasal dari Bapa kebenaran, baginya tidak perubahan. Yang datang dalam persoalan itu adalah setan. Kenapa istri saya berdoa buat saya? Karena dia tahu ada pekerjaan di balik ini, yaitu iblis yang mengikat suami, sehingga dia terima saya. Waktu iblis datang mau mencuri, jangan ikut, lawan dong. Sekarang saya mau tanya buat adik, kalau iblis datang dalam kekacauan dalam rumah tangga, panggil apa? Ya Tuhan, apa lagi? Tolong saya. Kalau ibu, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Haleluya. Iblis pergi. Iblis pergi. Betul, iblis pergi, harus pergi. Karena Alkitab berkata, coba buka, ibu dulu di sana. Coba tolong buka. Di dalam Matius 10 ayat pertama. Matius 10 ayat pertama. Matius 10 ayat pertama, tolong baca. Yesus mengambil 12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk menayangkan segala penyakit dan segala kelemahan. Terus ayat yang ke-8, Bu. Ayat ke-8. Sembuhkanlah orang sakit, Sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu sudah memperolehnya. Pada waktu dia datang goda, beri Tuhan tolong atau usir? Ini dia. Maka kita gereja terikat dengan belenggu-belenggu setan. Padahal Tuhan sudah kasih kita kuasa untuk mengusir dong. Yakin setan itu tidak berkuasa atas hidup kita. Kita sudah berpindah dari kegelapan dan sudah masuk dalam terang Allah. Harus usir ses. Tidak boleh biarkan dia. Harus usir dalam nama Yesus. Aku melepaskan damai, aku melepaskan sejahtera. Suamiku dalam perlindungan Tuhan. Tuhan anugerahkan kebaikan, tapi untuk usir setan kita. Karena Allah sudah tinggal dalam kita. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan roh Allah tinggal dalam kita. Paulus berkata di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Kekuatan yang melimpah-limpah dalam bencana tanah liat ini bukan dari kami tapi dari Allah. Jadi ibu lihat situasi yang tidak baik. Mungkinnya datang kepada suami atau anak-anak atau usaha pekerjaan. Itu pekerjaan setan. Kita sudah tidak berada dalam sistem pekerjaan dunia ini. Ekonomi dunia ini kita tidak berada dalam pengaruh itu. Saya memberikan satu contoh. Waktu Ishak menabur di tanah kering, bagi semua orang kekeringan, tapi Ishak tidak kering. Karena Ishak masuk dalam mendengar suara Tuhan, jangan pergi ke Gerar. Tabur di sini, jangan pergi ke Mesir. Ishak mau keluar Gerar. Tuhan bilang tabur di tanah yang kering. Kita berada dalam wilayah yang sungguh banget amat diberkati. Amin. Kita ini milik Kristus. Dan Kristus itu milik Allah. Karena itu Alkitab berkata dalam Lukas 10
ayat 17. Saya akan sedikit lagi saya stop. Saya akan doa satu persatu. Ya, ada pesan-pesan Tuhan. Tolong baca, Bu. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Saudara dan saya sudah menjadi ciptaan baru. Saudara sudah menerima pengurapan dari takhta Allah. Lalu begitu banyak anak-anak Tuhan yang berdoa, tapi serangannya begitu luar biasa masuk. Kita dibuat hancur dengan pekerjaan setan. Padahal Tuhan telah bangkit, dia naik ke surga menjadi pendosa umat. Dia menunggu sampai anak-anaknya menginjak iblis ini di bawah telapak kaki. Artinya apapun persoalan yang kita hadapi, jangan kita kecewa, jangan kita takut, jangan kita ragu. Roh itu sedang datang, langsung usir dia pergi. Amin. Ada kasih dan kebaikan dan kemurahan Allah terletak di situ. Harus usir. Coba baca ayat yang selanjutnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Terus? Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular. dan kalajengking. Saat kita menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan, ibu tidak berada di kutuk orang tua, tidak berada di kutuk nenek moyang. Semua kita sudah terlepas dari kutuk itu. Kita tidak berada dalam kegelapan, kita tidak berada dalam kuasa maut. Intervensi iblis sudah tidak berkuasa. Karena darah Yesus membeli kita. Dia menghapus noda dosa dari keturunan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh selesai. Tapi dia punya hak ada di dunia untuk menggoda kita. Yang begini harus usir. Amin. Kami tidak dalam kegelapan, tapi kami ada dalam kemuliaan Allah. Kami tidak turun, tetapi kami naik. Kerajaan kita adalah kerajaan ucapan. Hidup mati kita dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Peristiwa apapun yang terjadi, mari kita gemakan perkataan kebenaran. Kami percaya dalam Yesus, kami telah berpisah dari maut. Kami bukan turun tapi kami naik. Apa yang dikerjakan suami, apa yang dikerjakan orang tua, apa yang dikerjakan aku, Tuhan buat berhasil. Karena Tuhan punya rencana adalah keberhasilan bagi kita. Supaya juga anak-anak kita bisa ternama, terpuji dan terhormat. Baik itu dalam studi mereka, dalam pekerjaan mereka. Iblis yang menawan ini semua. Karena itu, waktu pencobaan itu datang, tantangan itu datang, apa yang harus dilakukan? Berdoa. Setan datang ganggu, berdoa aja. Iya. Ya. Usir. Tuhan gak bisa tolong kita. Karena Tuhan sudah kasih hak bagi kita untuk usir dia. Lalu minta perlindungan dari anak domba. Minta Tuhan berkati suami. Itu baru kita minta. Tetapi usir setan, siapa yang usir? Coba kita lihat ayat yang tadi 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak dapat membahayakan kita. kamu. Jadi siapa yang usir? Pendeta kepala botak? Tidak. Kita sudah punya hak atas alam semesta untuk menghancurkan pekerjaan iblis yang datang untuk merusak rumah tangga. Amin. Kita diberi kuasa terus, Ibu. Ayat yang ke-17. Ayat 18. Ya, 17 dulu. 17. Ya. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Kalau kita dapat memahami ini, setan-setan takluk. Waktu kita terima Kristus, waktu kita dibaptis, roh Allah turun atas kita. Bukan karena kekuatan, tetapi karena roh Allah. Roh Allah yang sama yang telah ada dalam Adam dan Hawa. Roh Allah ini keluar dari Adam dan Hawa karena mereka tidak mentaati kebenaran. Dan pergi. Yesus kembali datang untuk memberikan kepada ibu roh kebenaran.
Di dalam mulut ibu ada kuasa. Kita perkataan kata-kata jelek itu nggak bagus. Karena menurut ucapan kau dibenarkan. Dan menurut ucapan pula kau dihukum. Kita anak-anak Tuhan, kenapa kita tidak bisa buka pintu setiap hari? Saya percaya waktu saya tidur, tangan Allah memberkati saya. Waktu saya bangun, Tuhan menghadapkan wajah kepada saya, memberikan saya kasih karunia. Di waktu saya melangkah, mata Tuhan tertuju bagi saya dan memberikan saya damai sejahtera. Hari ini aku berkata utara, timur, barat, selatan, terbuka dalam nama Yesus. Apa yang dikerjakan oleh suamiku, Tuhan buat berhasil. Perkataan ini yang kita naik, karena itu janji Allah. Jangan merenungkan, jangan menceritakan hal-hal yang jelek. Karena itu kita menarik kuasa setan datang untuk membunuh. Karena kita tahu bahwa kita semua ada dalam Kristus. Amin. Karena itu Yakobus berkata poin pertama, tetap anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kita berada dalam berbagai pencobaan. Kalau pencobaan itu minta kekuatan Allah dan usir setan itu pergi. Yang kedua, kita telah berpindah dari kuasa kegelapan. Kita telah ditentukan sebagai pemenang. Yang kedua, kita berpindah dari kuasa kegelapan dan sudah berada dalam terang kerajaan anak. Di sini ada hukuman enggak? Di sini ada enggak? Enggak ada lagi, benar itu. Tapi datang enggak godaan itu? Apa yang harus kita lakukan? Usir. Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita kemuliaan begitu dahsyat. Roh Allah tinggal dalam kita. Dan yang ketiga, kita percaya, kita sudah kita mesti menganggap pencobaan itulah satu sukacita. Yang kedua, kita harus meyakinkan bahwa kita sudah berpindah dari kuasa kegelapan. Dan yang ketiga, kita harus berdiri atas kebenaran firman Allah dan usir setiap hari. Katakan, suamiku berhasil, anak-anakku berhasil. Karena ucapan bukan kita ucapan. Alkitab berkata, tolong lihat di dalam Mazmur, di dalam Amsal 18 ayat 20. Amsal 18 ayat 20. Tolong buka. Amsal 18 ayat 20. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Bibirnya. Jadi orang kenyang oleh hasil mulutnya dan bibirnya. Demikian ayat selanjutnya, ibu saya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakannya. Jangan pernah berkata hari ini sial. Jangan pernah berkata hari ini sulit. Jangan pernah berkata, aduh sulit sekalinya usaha apa saya gagal. Jangan pernah berkata itu. Sekalipun lewat mata kita melihat hal itu. Alkitab berkata, hidup atau mati kita semua dikuasai. Lebih baik saya memberkati suami saya, lebih baik saya memberkati istri saya, lebih baik saya memberkati anak-anak saya, daripada saya mengatakan kata-kata yang salah. Amin. Pak Pendeta, Ya, saya mau cerita sedikit. ya. Setelah anak saya yang kedua dipanggil Tuhan, kan tidak berapa lama kakaknya sakit. Kami bawa ke rumah sakit, kondisinya sudah semakin menurun. Saya berdoa tuh sepanjang jalan itu, saya berdoa minta tolong Tuhan sembuhkan. Saya trauma kehilangan anak, tinggal dia, papinya ini yang saya harapkan gitu kan. Tetapi sampai di rumah sakit kesadaran semakin menurun, dipasang ring, ternyata jam 2 pagi dipanggil Tuhan. Artinya saya sudah berdoa mohon Tuhan tolong sembuhkan anakku, hanya tinggal ini anakku, tapi tetap dipanggil Tuhan. Itu gimana itu? Padahal saya tidak pernah memperkatakan, tidak pernah mengutuk, tidak pernah memperkatakan yang jelek-jelek. Kita tahu satu hal, bahwa pencuri dia datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Di balik semua ini ada pekerjaan setan. Allah sudah memberikan kepada kita hak penuh. Tuhan berjanji kepada seorang perempuan yang 18 tahun bungkuk keturunan Yehuda. Tuhan lihat dia, Tuhan berkata, aku mau engkau tahir. Dia keluarkan perkataan itu. Nah, saya berselisih sedikit ya Bu ya, untuk menguatkan ibu.
Saya punya anak laki-laki, waktu itu dia masih SMP. Saya tuh percaya Tuhan secara sepenuh, saya tidak pernah ragu Tuhan sedikit. Dan saat itu saya lagi pimpin ibadah di satu persekutuan ibadah malam di Ibu Tina yang punya Jeko. Tiba-tiba saya telepon, mama saya telepon, Bas bawa anak ini ke rumah sakit, dia sudah muntah darah setengah ember. Saya sebelum itu sudah jam 3 saya dapat, aku telah menyembuhkan anakmu. Dulu mama saya telepon jam 5, sebagai manusia saya gelisah, betul. Tapi saya tidak memberikan kegelisahan itu menguasai alam bawah sadarku. Saya lebih mempercayakan Tuhan daripada saya mempercayakan fisik. Tuhan bilang, aku telah menyembuhkan anakku. Saya ambil itu. Makanya kita gereja banyak masuk ke dalam jebakan si setan ini, kita tidak mengerti. Sorry ya Bu ya. Lalu saya berkata, saya tutup ibu dan saya berkata kepada ibu, aku tidak percaya kepada dustamu. Yang aku percaya Tuhan berkata, aku telah menyembuhkan anak. Aku percaya anak sudah sembuh, anak sudah sembuh. Saya merasakan satu kelegaan damai yang luar biasa. Saat itu saya tutup ibadah. Jam 6 saya bilang, iblis intimidasi saya. Anakmu mati, anakmu hancur. Saya bilang, lu yang mampus, lu yang hancur. Saya ini milik Kristus dan Kristus milik Allah. Di dalam Yesus tidak ada penghukuman bagi kami lagi. Saya tolak pendakwaanmu. Dan saya tahu Tuhan bicara buat saya, anak saya sudah sembuh. Ada pekerjaan iblis, ada pekerjaan roh jahat, mungkin santet atau apa saja. Kita harus berdiri bagi Tuhan. Saya tolak. Saya sampai di rumah, saya biasa masuk di rumah. Saya selalu berikan salam alaihim. Anak-anak saya selalu balas salam. Anak saya, mama saya dan istri saya berkata salam alaihim. Alaihim salam. Dan saya masuk, saya cuma bilang buat anak saya, darah setengah ember di depan saya. Darah kental. Muntah darah. Saya cuma bilang buat anak saya begini, Yordan, Tuhan berkata Yordan sudah sembuh. Kalau saya lihat itu, sudah bisa lihat di YouTube, saya dan anak saya bersaksi. Dia berkata, Papa, amin, Yordan sudah sembuh. Saat itu cuma dia bilang begini, sudah muntah darah, sudah lemas. Dia bilang, saya nggak pernah ke dokter. Saya percaya kekuatan ilahi. Kita sudah berpindah dari sistem dunia, kita sudah masuk dalam sistem ilahi. Saya bilang, Yoran sudah sembuh. Dia bilang, amin Papa, Yoran terima. Saat itu dia berkata buat saya, Papa aku mau makan. Saya bilang buat omanya, Mam, kasih makan, kasih bubur saya, ambil nasi, taruh ayam dan telur, kasih makan. Habis makan apa yang terjadi? Dia bilang buat saya, ini Papa aku mau ke sekolah. 10 hari tidak angkat kepala. Saya mempercayakan Allah secara sepenuh. Saya bukan boleh ibu salah tidak, tetapi ibu dengar perkataan ini sebagai contoh. Ada iblis yang datang untuk menggerogoti kita. Ibu sudah lahir baru, anak sudah lahir baru, dia tidak punya anak. Tuhan janji umur kita 70, kuat 80. Saya berdiri waktu istri saya meninggal, saya berdiri dengan ayah ini. Balik, sudah pergi ke surga balik. Apa yang terjadi? Anak saya bilang, Papa aku mau ke sekolah. Saya bilang, jangan sayang, kamu kan masih masih sakit. Kan Papa aku sudah sembuh. Hari detik itu pun juga sembuh. Hari detik itu juga dia pergi ke sekolah. Saya kembali kepada ibu yang tadi itu. Betul ibu berdoa kepada Tuhan. Ibu minta Tuhan sembuhkan. Tetapi ibu dalam ketakutan yang sangat dalam. Ibu dalam kebimbangan yang begitu dalam. Saat iblis mengintimidasi saya bilang, saya tidak percaya kepada dustamu. Saya cuma percaya bahwa Allahku yang memegang nafas, Allahku yang memegang kehidupan. Aku tolak engkau. Saya sampai di rumah lihat air setengah ember. Apa? Lihat darah setengah ember. Enggak ada air yang ditaruh, darah semua. Waktu firman Allah berkata, bangunlah dan bangkitlah, angkatilah dan berjalan. Itu firman yang disampaikan. Di waktu kita melepaskan firman Allah. Tapi ini ibu tidak usah sesali lagi. Mengalir saja. Sekarang tidak punya anak. Ibu sendiri. Ini cucu. Ya ada. Bersuka cita saja. Ya. Mungkin ada. Ini kalau cerita ini terlalu panjang.
Mungkin kita mesti lihat latar belakang. Ada nggak ada ikatan-ikatan dengan roh-roh di masa lampau. Ini kita perlu cari akarnya. Orang yang sudah istri saya mati, saya Tuhan kasih bangkit 19 tahun aja. Kami panggil Tuhan. Karena saya tahu, saya minta dia. Tuhan bilang buat istri saya, pulang anakku. Waktu mau tiba, saya bilang, aku nggak mau pulang lagi Tuhan. Aku capek, aku lelah. Ya, pulang ke surga itu enak. Tapi kita di bumi nggak mau. Istri saya berkata, Tuhan aku nggak mau pulang lagi. Aku capek, aku lelah. Enak aja. Lu pergi ke surga, aku dengan anak 5 bagaimana? Saya panggil pulang, sis. Pulang. Ini kita tidak bicara tentang membanggakan diri, tetapi kita harus mengerti isi hati Allah. Umat itu binasa karena tidak mengerti akan Tuhan dalam hidup. Sebab itu saya tidak mengintervensi ibu ya. Apa yang sudah terjadi, ya biarlah. Tetapi Tuhan, saya dapat ibu khawatir sangat luar biasa. Maka firman Tuhan berkata kalau kita doa, kekhawatiran kita seperti gelombang laut yang mengombang-ambing. Harus dengan yakin. Sulit untuk kita menerima itu. Tetapi pada waktu ibu menerima, ada kemuliaan Tuhan. Pertama, ibu percaya nggak? Si kecil sampai ke surga. Percaya nggak dia akan kembali lagi? Percaya nggak? Ya iya. Jadi ibu bangunlah satu sukacita. Misalnya contoh, cucu ini ada. Dan aku berdoa roh maut terhadap anak ini aku tolak. Karena dia dilahirkan berdasarkan benih ilahi. Nah, aku berdoa bagi anak ini Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Dia akan menjadi berkat bagi omanya, akan menjadi berkat bagi keluarga besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, anak ini dipegari dengan tembok berapi. Tidak ada lagi tuntutan darah, tidak ada lagi kesalahan-kesalahan di masa lampau. Ritual-ritual yang dibangun yang merupakan keuntungan bagi ibu sudah berakhir. Saat ibuku ini menerima Kristus, maka tidak ada lagi hukum maut dan hukum dosa. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ada yang mau bertanya?